Bayangkan sebuah kota yang tidak hanya maju, tetapi ribuan tahun lebih maju dari zamannya. Sebuah peradaban dengan arsitektur megah, teknologi tinggi, dan kekuatan militer yang luar biasa. Mereka memiliki kapal laut, saluran air canggih, dan bangunan yang dilapisi emas dan orikalkum, logam misterius yang bahkan hingga kini belum pernah ditemukan. Namun, dalam satu malam, semuanya lenyap, terkubur di bawah laut, seperti ditelan oleh alam semesta. Itulah Atlantis, sebuah legenda atau sejarah yang terlupakan. Kisah Atlantis bukan berasal dari teks kuno Mesir atau tablet Sumeria. Kisah ini muncul dari seorang tokoh filsuf Yunani yang sangat dihormati, yang bernama Plato. Sekitar tahun 360 sebelum Masehi, Plato menulis dua dialog, Timaeus dan Critias. Di dalamnya, ia menggambarkan sebuah bangsa besar yang hidup 9.000 tahun sebelum zamannya. Bangsa ini hidup di sebuah pulau besar di luar pilar Hercules, yang kini hingga diyakini sebagai Selat Gibraltar. Menurut Plato, Atlantis adalah kekuatan maritim yang luar biasa. Namun karena kesombongan dan moralitas mereka yang hancur, dewa-dewa pun menghukum mereka. Dalam waktu sehari semalam, Atlantis tenggelam ke dasar laut. Tapi, satu pertanyaan penting yang muncul. Apakah Plato menceritakan kisah nyata? Atau hanya menulis alegori moral? Banyak ilmuwan menganggap Atlantis hanya simbol dari kesombongan manusia. Sebuah peradaban yang jatuh karena keserakahannya sendiri. Namun tidak sedikit pula yang percaya bahwa di balik mitos selalu ada sedikit kebenaran. Beberapa peneliti meyakini bahwa Plato mungkin mendengar kisah ini dari cerita rakyat Mesir kuno, yang kemudian ia olah dalam gaya filosofis. Yang lain menduga bahwa Plato menggunakan Atlantis sebagai gambaran imajinatif untuk menyoroti nilai-nilai Yunani yang ideal. Namun, jika Atlantis hanya fiksi, mengapa begitu banyak orang yang mengklaim pernah menemukan jejaknya? Teori tentang lokasi Atlantis sangat beragam dan tersebar di berbagai belahan dunia. Santorini, Yunani. Pulau yang dulu bernama Thera ini meledak akibat letusan dahsyat sekitar 1600 sebelum Masehi. Peradaban Minoa yang canggih pun musnah. Banyak yang percaya inilah cikal bakal legenda Atlantis. Samudra Atlantik. Beberapa penjelajah abad pertengahan hingga peneliti modern mengklaim bahwa Atlantis ada di dasar Samudra Atlantik. Bahkan ada yang mengaitkannya dengan segitiga Bermuda. Antartika. Ada teori yang menyebut bahwa Antartika dahulu tidak selalu diselimuti es. Konon, di sanalah Atlantis berada sebelum berpindah kutub dan terkubur dalam es abadi. Indonesia dan Asia Tenggara. Beberapa peneliti lokal bahkan mengaitkan Atlantis dengan kerajaan-kerajaan purba yang hilang di Nusantara, seperti Lemuria atau Sundaland, yang tenggelam akibat kenaikan air laut ribuan tahun yang lalu. Meski banyak klaim, tak satu pun dari penemuan itu diakui secara ilmiah sebagai bukti kuat keberadaan Atlantis. Tak ada artefak, prasasti, atau reruntuhan kota yang bisa dikonfirmasi berasal dari peradaban bernama Atlantis. Namun, sejarah penuh dengan peradaban yang hilang dan kemudian ditemukan, bukan? Contohnya, Troya. Dulunya dianggap mitos, hingga akhirnya ditemukan di Turki oleh Heinrich Schliemann pada abad ke-19. Pompei. Terkubur selama ribuan tahun sebelum ditemukan secara tak sengaja. Mungkinkah Atlantis hanya menunggu waktu untuk ditemukan? Atlantis bukan hanya bahan diskusi akademis. Namanya muncul di komik, film, game, bahkan teori konspirasi. Dalam film,
Atlantis digambarkan sebagai kota bawah laut yang penuh teknologi futuristik. Dalam cerita konspiratif, ada menyebut bahwa teknologi Atlantis disembunyikan oleh pemerintah dunia, atau bahwa penduduknya adalah alien, atau ras superior kuno. Atlantis pun kerap dikaitkan dengan teori Ancient Aliens, Hollow Earth, hingga keberadaan kristal energi mistis. Tapi kembali ke pertanyaan dasarnya, apakah ini hanya dongeng yang kita bawa terlalu jauh? Atau ada sesuatu yang benar-benar disembunyikan? Terlepas dari benar atau tidaknya Atlantis secara fisik, banyak yang percaya bahwa Atlantis adalah simbol. Simbol akan kebanggaan yang berlebihan, kemajuan tanpa kebijaksanaan, dan kehancuran akibat kesombongan. Plato menulis tentang Atlantis bukan hanya untuk bercerita, tapi untuk memperingatkan bahwa peradaban, sekuat apapun, bisa runtuh. Bukan karena musuh dari luar, tapi karena kerusakan dari dalam. Jadi, apakah Atlantis benar-benar nyata? Hingga kini, kita belum tahu pasti. Mungkin suatu hari, teknologi kita akan mampu mengungkap dasar samudera terdalam dan menemukan sisa-sisa peradaban yang hilang. Atau mungkin, Atlantis akan tetap menjadi kisah yang memicu imajinasi kita untuk terus mencari dan bertanya. Karena dalam setiap misteri, tersimpan harapan. Dan dalam setiap legenda, ada jejak kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Atlantis nyata atau mitos? Menurutmu, apa yang sebenarnya dimaksud Plato? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe agar tak ketinggalan konten misteri sejarah lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.